Satu perikop, satu hari. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi saya akan mengajak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini. Dan bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini kita dapat melihat judul yang diberikan adalah Yesus mengecam beberapa kota. Nah, pertanyaannya, mengapa ia mengecam beberapa kota ini? Ia mengecam beberapa kota ini Bapak Ibu karena dikatakan dalam ayat yang ke-20, di situ Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ia banyak melakukan hal-hal spektakuler di beberapa kota yang disebutkan oleh Yesus di dalam bagian ini. Tetapi ternyata mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di sana tidak membuat mereka kemudian menyerahkan diri, bertobat, datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hanya kagum dengan mujizat Tuhan, senang melihat mujizat Tuhan, dan mungkin kita senang membicarakan hal-hal yang spektakuler, senang membicarakan mujizat-mujizat Tuhan, dan bahkan mungkin kita menceritakan tentang mujizat-mujizat Tuhan, karya-karya Tuhan yang spektakuler itu kepada orang lain. Itu hal yang baik Bapak Ibu. Tetapi kalau kemudian kita sendiri tidak datang kepada Tuhan, tidak bertobat, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka hal-hal spektakuler yang kita lihat itu adalah sesuatu yang tidak ada maknanya bagi saya dan saudara, karena tidak membawa kita kepada satu pertobatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harusnya ketika saya dan saudara Tuhan beranugerah bagi kita dan kita bisa melihat mujizat Tuhan dan bahkan mungkin mengalami banyak mujizat Tuhan dalam hidup kita, mari kita jadikan itu sebagai satu kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Biarlah mujizat-mujizat yang kita lihat dan kita alami sendiri membuat kita semakin datang mendekat kepada Tuhan dan bertobat, mohon pengampunan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita hidup terus memuliakan Tuhan. Ada mujizat atau tidak ada mujizat, mari kita terus setia melayani Tuhan. Iman kita tidak boleh bergantung kepada mujizat. Kalau iman kita gantungkan hanya kepada mujizat, maka kita akan menjadi orang yang sangat-sangat malang. Karena tidak selamanya dalam kehidupan kita ini Tuhan akan selalu mengadakan mujizat. Ada kalanya kita tidak mengalami mujizat atau hal-hal yang spektakuler, tetapi yang pastinya adalah akan selalu ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara setiap waktu. Berikanlah dirimu untuk tetap setia mengikuti Tuhan. Amin.